Ada sebab-sebab di dunia ini yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita ikuti, kita bisa mengikuti permainan alam raya. Jangan salah-salah di sini, karena kalau salah, itulah yang membuat kita ini susah dalam hidup. Susah dalam hidup. Misalnya, kalau misalnya saya sholat, itu sebab. Nanti akibatnya itu bukan dapat duit. Jangan salah di situ. Jangan dipikir begini. Nanti kalau saya sholat, setiap saya sholat, pas saya buka sajadah, cair 20.000. Nah itu masalah itu nanti. Salah dalam hidup itu. Atau ada pula orang, sudah capek saya bekerja siang malam, sudah rajin saya sholat, tapi tak kaya-kaya juga. Disitulah selipnya. Disitulah selipnya. Betul kita berpegang teguh kepada sebab-sebab. Tapi ingat, sebab-sebab ini tidak otomatis menjadikan akibat. Tidak semuanya begitu. Misalnya, di dunia ini, asal saya lakukan A, pasti hasilnya B. Belum tentu. Justru kadang ketika kita tidak berhasil, disitulah hikmah Tuhan itu banyak, Pak. Disitulah banyak hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus masjid yang sama-sama kita cintai. Saya hormati para jamaah sekalian yang pada subuh hari ini kembali hadir untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya semangat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya mau bercerita tentang surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. Mudah-mudahan nanti hikmah dari ayat-ayat ini bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Katanya begini, Pak. Dulu ada satu suku di dunia ini yang pekerjaannya itu berperang selama 120 tahun. Itu di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan, tidak ada dalam sejarah ditemukan di dunia ini ada pernah orang satu suku berantem selama 120 tahun kecuali yang ini. Di mana kejadiannya itu? Di Arab. Di mana tepatnya? Di Madinah Al-Munawwarah. Siapa mereka itu? Para sahabat Nabi. Namanya Al-Ansar. Al-Muhajirin Al-Ansar. Al-Ansar yang di Madinah. Namanya suku Aus dan Khazraj. Kelahi aja kerja. Lama. 120 tahun. Lebih lama lagi dari usia negara kita ini. 120 tahun. Nah, banyak ulama tafsir mengaitkan ayat ini dengan itu. Kata dia begini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai manusia, wahai umat Nabi Muhammad khususnya, iqtasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Berpegang teguh kamu semua kepada tali Allah. Kata Pak Quraisy, syaratnya supaya kita kuat memegang tali itu ada dua. Satu, kata dia, talinya harus kuat, dan yang kedua, cara megangnya harus kuat. Karena kalaupun talinya kuat, kalau megangnya lemah, lepas juga itu. Baru dijelaskan oleh para ulama tafsir. Apakah Tuhan punya tali? Kalau begitu,
Berarti ada tali yang turun dari langit baru kita pegang. Tidak, tak begitu memahaminya. Memahami ayat Al-Quran, ada yang maknanya bukan jelas maknanya. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Udah selesai. Tapi kalau disebutnya wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, itu bagaimana memahaminya? Nah, disinilah perlunya namanya ilmu balaghah. Tali maksudnya di situ bukan tali, tapi maksudnya adalah sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok begitu Pak Ustadz? Kok bisa berubah maknanya? Biasa itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab biasa, bahasa Indonesia pun biasa, sering begitu. Mohon maaf, saya kasih contoh yang ekstrim, Mohon maaf ini kalau ada yang tersinggung. Karena tak suka dia nengok kawannya, dibilangnya begini, najis kau katanya. Nah, pertanyaannya sekarang, berubah nggak kawan itu jadi babi tiba-tiba? Tidak berubah, karena yang ditengok adalah maknanya, bukan faktanya. Gitu bahasa itu. Jadi kalau tidak dijelaskan maknanya, disitulah keliru nanti. Bisa syirik. Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita lihat itu. Ada sebab-sebab di dunia ini yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita ikuti, kita bisa mengikuti permainan alam raya. Jangan salah-salah di sini, karena kalau salah, itulah yang membuat kita ini susah dalam hidup. Susah dalam hidup. Misalnya, kalau misalnya saya sholat, itu sebab. Nanti akibatnya itu bukan dapat duit. Jangan salah di situ. Jangan dipikir begini. Nanti kalau saya sholat, setiap saya sholat, pas saya buka sajadah, cair 20.000. Nah itu masalah itu nanti. Salah dalam hidup ini. Atau ada pula orang, sudah capek saya bekerja siang malam, sudah rajin saya sholat, tapi tak kaya-kaya juga. Disitulah selipnya. Disitulah selipnya. Betul kita berpegang teguh kepada sebab-sebab. Tapi ingat, sebab-sebab ini tidak otomatis menjadikan akibat. Tidak semuanya begitu. Misalnya, di dunia ini, asal saya lakukan A, pasti hasilnya B. Belum tentu. Justru kadang ketika kita tidak berhasil, disitulah hikmah Tuhan itu banyak, Pak. Disitulah banyak hikmah. Tak jadi berhasil dia, disitulah baru dapat hikmah. Nah, umat Islam sekarang nih, saya lihat, tak mau berpegang teguh dengan sebab-sebab itu. Makanya susah. Kenapa? Karena umat Islam ini ada pula pemahamannya begini. Kalau sudah ditakdirkan Tuhan, itu pasti terjadi. Itu betul itu. Tapi masalahnya, tahu nggak kamu apa bentuk takdir itu? Dan tahu nggak Bapak Ibu sekalian, biarpun sudah ditakdirkan Tuhan, kita harus usaha. Ada paham ditulis oleh Imam Qurtubi, 72 macam aliran Islam itu, ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Salah satu aliran di situ, dia buat 6 induknya, dibagi, ditambah yang 6 itu dibagi 12, berarti ada 72 di situ. Dia tulis di situ. Salah satu pahamnya itu Jabariyah. Dia bilang begini, kalau sudah takdir Tuhan pasti terjadi. Nah, itulah sebab-sebab menurut. Betul itu. Tapi coba perhatikan. Ini minum yang di atas meja saya ini, Bapak Ibu sekalian, ditakdirkan punya saya ini kan? Karena sudah diantar ke sini tadi. Sudah diantar. Tapi kalau misalnya saya tengok aja begini, masuk nggak ke mulut saya? Saya tengok aja begini, ha? Masuk nggak ke mulut saya? Tidak mungkin. Harus saya ulurkan tangan saya, baru saya angkat ke mulut saya, barulah saya minum. Inilah sebab-sebab itu yang dilakukan. Di dunia ini pun begitu. Ada pula orang bilang, tidak, kalau sudah rezeki kita tak kemana. Betul itu Pak. Tapi kalau Bapak tak kemana-mana, tidak ada rezekinya itu. Ada pula kalau sudah jodoh tak kemana. Betul itu. Tapi ingat, saingan ada di mana-mana. Nah, itu masalahnya. Saat keliru dia. Ada harus diikuti sebab-sebab di alam raya. Saya lempar bola ke dinding, dia balik ke saya.
Itulah sebab akibat namanya. Jadi jangan keliru. Makna pertama dari habalullah di ayat itu, kata Imam At-Tabari adalah berpegang teguhlah kepada sebab-sebab. Sekarang ini kalau kita mau lebih jauh Bapak Ibu sekalian, umat Islam ini jauh kali ketinggalan. Umat Islam ini sekarang. Jauh sekali. Ada itu saya lihat itu. Dulu yang menguasai bahasa peradaban ini adalah bahasa Arab. Dulu. Sekarang bahasa Inggris. Baru ditanya, apa karena bahasa Inggris itu keren? Biasa aja. Persoalannya bukan di situ. Mereka menguasai ekonomi, sosial, politik, teknologi, internet. Itu aja masalahnya. Kenapa? Salah satu sebabnya umat Islam tidak berpegang teguh kepada sebab-sebab yang diciptakan Tuhan. Ada pula sebagian yang penting udahlah jalani ajalah hidup. Itu nggak betul itu. Kalau mau menjalani hidupnya aja, tengoklah sampah yang di air itu. Mengalir aja dia, dibelok-belokkan air itulah tak kemana-mana. Sampai masuk ke laut. Tak bisa. Nah, itu ada sebab. Namanya tadi hablum. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, semangat terus berusaha. Karena bisa takdir-takdir itu kita ubah. Selama kita mau berusaha. Dalam Al-Quran dia sebut, yamhullah ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Macam tadi lah ada usaha. Makna yang pertama. Yang kedua, tafsir dari hablun, tali tadi, bukan tali macam tali timba atau tali kerbau, bukan itu. Tapi ikatan janji yang telah Allah nyatakan dalam kitabnya dan dia turunkan kepada manusia. Apalah itu perjanjian itu? Perjanjiannya itu salah satunya adalah alastu bi rabbikum. Aku ini Tuhanmu kan? Baru kita jawab, bala, betul. Kaulah Tuhan. Nah, itulah perjanjian dari itu. Jangan diubah-ubah. Sekarang ini banyak Tuhannya handphone. Lebih lama dia mengurus handphone daripada mengurus Tuhan di dunia ini sekarang. Apalagi musim libur, dari pagi sampai sore ini sajalah kerjaanku. Tak habis-habis. Kita ini diganggu oleh suasana yang tak penting-penting. Padahal dulu kita sudah janji kepada Allah, aku ini Tuhan bukan. Baru kita jawab, bala, kaulah Tuhan kami. Nah, ini satu makna dari hablun. Dua penafsiran depan. Kenapa Ustaz jelaskan banyak? Begitu supaya apa? Umat Islam jangan picik. Tak boleh kita berpaham hanya satu, tiba-tiba asyik bermusuhan aja. Nah, karena tadi waqtasimu bihablillah. Baru dia katakan makna hablun di situ bisa sebab-sebab, bisa juga maknanya perjanjian dengan Allah, ikatan janji tadi. Ada juga makna yang lain. Maknanya adalah Al-Quran. Jadi kalau disebut orang waqtasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran, biarpun kamu tidak mengerti sebagian isi. Biarpun kamu nggak mengerti. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran, biarpun semua ajarannya belum bisa kamu kerjakan. Belum bisa kamu kerjakan. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran, biarpun kamu lihat orang sudah banyak tidak berpegang teguh kepadanya. Berpegang teguh itu. Kalau nanti terjadi perbedaan dalam penafsirannya, maka kamu harus belajar mana yang boleh kamu ikuti, mana yang tidak boleh kamu ikuti. Jangan salah-salah. Karena di dunia ini sekarang, semuanya serba terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di mana-mana selalu saya sampaikan. Jangan dengarkan ceramah kalau tujuannya memecah belah hanya karena persoalan-persoalan teknis dalam agama. Nggak ada itu di Al-Quran dia sebut. Berpegang teguhlah kamu kepada mazhab A, mazhab B, mazhab C. Nggak ada begitu. Dia sebut kepada Al-Quran. Jadi biarpun beda semua aliran ini, beda-beda dia. Selama niatnya, tujuannya untuk mendekat kepada Allah, itu betul itu. Yang tak betul itu yang bersalah-salah. Nah, satu. Berarti penafsiran habalun tadi Pak, sudah ada tiga ya. Satu tadi sebab-sebab yang harus kita ikuti. Yang kedua perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tafsirnya adalah Al-Qur'an. Yang keempat ada lagi tafsir yang lain, mungkin saya tak bisa jelaskan semua Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang keempat tafsirnya adalah Islam. Nanti kalau ada ustaz ceramah, waqtasimu bihablillahi jami'an. Hablun di situ maknanya adalah Islam. Betul itu Ustaz. Betul ya?
Tak salah dia. Jangan nanti tidak, oh tak betul. Kami sudah ceramah itu di bulan Juli kemarin. Tafsirnya itu bukan itu. Tafsirnya adalah sebab-sebab perjanjian. Yang ketiga namanya adalah Al-Quran. Islam tak ada. Bisa juga. Jadi kalau ada orang bilang, habalun di situ adanya Islam. Betul itu. Betul dia. Nah, Islam ini, dia sering disalahpahami. Saya ada buku itu. Oh, Islam yang disalahpahami. Orang yang menduga ada dia ustadz dia, mohon maaf ini Pak Ustadz. Tapi dia berpikir bagaimana supaya semua muridnya jadi ustadz. Itu mengkhianati perjuangan Nabi Muhammad itu, orang begitu. Karena Nabi Muhammad punya murid salah satu namanya Khalid bin Walid. Apa kerjanya Pak? Penceramah, khutbah Jumat, khotib, penggali kubur, atau panglima perang? Panglima perang. Itu muridnya Khalid bin Walid. Ada pula murid beliau ini Nabi Muhammad SAW yang namanya Abdurrahman bin Auf. Tahu Pak kelebihannya? Banyak duitnya. Pengusaha, pedagang luar biasa. Ada orang tidak ikut di perang Badar, tapi tercatat namanya sebagai orang yang ikut di perang Badar karena dia menyumbang uang miliaran untuk acara itu, untuk perang itu. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Orang kaya besar. Jadi keliru itu yang mengatakan nanti semua yang lahir dari sini harus menjadi ustaz. Itu salah itu. Tak cocok dengan perjuangan dari Muhammad. Jadi anak-anak kita di dalam ajaran Islam nih Pak, jangan ikut-ikut lagi gaya-gaya yang tadi. Sikit-sikit selesai ke sana. Harus kita yang menguasai. Karena tujuannya tadi, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita harus penguasa. Kami Pak Ustadz tak sempat lagi. Banyak lagi urusan kami di rumah. Oh, cucian lagi ini segala macam. Belum dijemput ke laundry lagi kata ibu. Nah, memang betul. Tapi tanamkan sama anak-anak kita itu. Saya lihat Bapak Ibu sekalian sekarang ini, khususnya di lembaga pendidikan ada perubahan begitu. Kalau dulu di zaman saya sekolah, kita masuk ke pesantren, kata ayah, kata mak kita itu, nah, nanti kamu menjadi ustaz, menjadi ini segala macam. Itu betul itu. Tapi tak sepenuhnya benar. Yang sekarang ini yang bagus saya lihat. Ada kecenderungan orang tua ini sekarang. Setelah anaknya lulus dari pesantren, dia harus masuk ke perguruan tinggi negeri yang umum. Nah, itu bagus tuh. Nanti dia bisa jadi akuntan. Bagus. Dia bisa jadi diplomat. Dia bisa menjadi ahli dalam hubungan internasional. Nah, itulah yang bagus. Semua sektor ini harus dikuasai oleh umat Islam. Kalau tidak, begini-gini sajalah kerjaan kita. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jangan disalahpahami agama ini, Pak. Tidak ada Pak Ustadz, pokoknya kita beribadah saja. Betul, salah satu bentuk ibadah itu adalah membuat perubahan di dunia. Dalam Al-Quran dia katakan, Walladhi ansha'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Dia yang menciptakan kamu di bumi dan menyuruh kamu untuk memakmurkan bumi. Salah satu caranya adalah dengan menjadi penguasa. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tafsir yang keempat. Tafsir yang kelima, yang terakhir dari habalun adalah Al-Quran. Yang pertama tadi sebab-sebab, yang kedua adalah perjanjian, kemudian yang selanjutnya adalah tentang Islam, dan selanjutnya adalah tentang Al-Quran. Nah, ini saya mau lihat dulu Al-Quran. Ini ajaran Al-Quran ini di zaman sekarang saya lihat adalah sumber perpecahan sekarang ini. Dulu tidak. Berapa banyak sekarang gara-gara tadarus di masjid, salah baca tajwid, besok berantem tak datang lagi, pecah gara-gara Al-Quran. Berapa banyak orang sekarang ini kalau di bulan Ramadan yang dibaca itu bersaing-saing dengan masjid lain, gara-gara itu ada semacam persaingan tak sehat dalam Al-Quran. Karena persoalannya Al-Quran. Al-Quran ini dia baca sering kali dia baca, dia pahami sendiri sehingga berbeda dengan orang lain dan menjadi sumber perpecahan juga. Jadi aneh sekarang kehadiran Al-Quran ini menjadi sumber perpecahan. Dulu tidak begitu.
Ada yang bermusuhan, yang saya sebut di awal tadi, beratus tahun, 120 tahun. Setelah turunnya Al-Quran, mereka menjadi bersaudara. Baru ditanya orang, apa sebabnya itu Pak Ustaz? Kenapa bisa begitu? Kenapa suka berpecah belah? Kata Pak Quraisy Shihab itu paling tidak, sebabnya itu ada tiga. Yang pertama, kata dia, mohon maaf, adalah kebodohan umat Islam memahami ajaran. Itulah salahnya itu saja. Pas mereka cerita narkoba nyambung. Pas mau mabuk, mau begal nyambung. Pas cerita fikih, baru berantem. Aneh ini umat Islam di sekarang. Sebabnya itu apa? Ya kebodohan, nggak ngerti. Di mana batas-batas dalam agama ini kita tidak mesti persoalkan dan di mana yang harus dipersoalkan. Disitulah masalah. Macam tadi, contoh-contoh yang saya sebut di awal tadi. Belum lagi nanti kita masuk ke hal-hal yang sangat teknis di lapangan. Itu dia. Jadi harus cerdas bahwa ini dipersoalkan, ini tak perlu dipersoalkan. Begitunya ajaran apa ini? Al-Quran ini dipersoalkan, ini tak perlu dipersoalkan. Nah, salah satu sebabnya adalah bodoh. Apa solusinya? Solusinya inilah dia. Inilah dia solusinya. Datang mengaji. Datang mengaji supaya ngerti. Oh ini nggak penting dibahas, ini penting, yang itu perlu, yang itu tak perlu. Kalau dia nanti bilang begini, aku udah tahu. Datang satu lagi, dia bilang, aku udah ngerti itu, nggak perlu dipersoalkan, aku mau kerja, aman, produktif, bisa anaknya sekolah, nggak masalah. Ini pula, ada pula pengajian, asik mengkafirkan orang aja. Orang dulu capek memasukkan orang Indonesia ini ke dalam Islam, dia capek pula mengeluarkan orang dari Islam sekarang. Yang mana yang mau dikerjakan? Tidak apa-apa Pak, persoalan-persoalan furu'iyah. Kita tidak perlu konsisten sekali. Tidak perlu konsisten sekali. Harus begini dalam soal-soal yang furu'iyah. Dalam soal yang cabang-cabang. Itu membuat keributan itu. Selama ada dia celah berbeda, biarkan aja. Tidak ada masalah di situ. Supaya fokus mengurus yang lain. Yang kedua, kata dia, sebabnya adalah fanatisme. Kenapa timbul masalah? Fanatik. Asal dibilang gurunya betul semua. Ada pula ajarannya lagi. Jangan kau berguru sama ustaz lain. Aku yang betul selama-lamanya. Ini guru yang begini, guru Fir'aun namanya. Dan yang ketiga sebabnya adalah ada agenda orang. Bagaimana supaya agama ini pecah-pecah. Dulu ada Snow namanya. Snow dibawa oleh penjajah itu ke sini. Dia pelajari Islam ini. Dia pelajari betul-betul, tapi tujuannya adalah supaya menghancurkannya dari dalam. Bapak Ibu sekalian, ceramah Ustadz ini jauh kali hayalannya. Yang saya pikirkan adalah yang kecil-kecil itu. Kalau teruslah pola-pola berantem-berantem ini kita buat dalam ceramah-ceramah ini, anak kita ini pun goyang nanti memahami agama. Salah satu jalan keluarnya Pak, teruslah mengaji. Supaya apa tadi? Pertama, tidak bodoh kita dalam agama. Itu nggak apa-apa. Ini boleh, itu tak masalah. Ini no problem, saya udah ngerti. Yang kedua, tidak fanatik. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah makna-makna dari Al-Quran. Baru dia katakan, wala tafarroku. Wahai umat Islam. Wala tafarroku. Ini lanjutan dari yang tadi. Wala tafarroku. Apa itu wala tafarroku Pak Ustadz? Jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu bercerai-berai. Tapi boleh kamu bergolong-golongan. Itu bedanya itu. Jangan kamu bercerai-berai. Tapi kamu boleh bergolong-golongan. Saya Pak Ustadz mau masuk NU. Bagus. Itu golongannya. Saya Ustadz mau masuk Muhammadiyah. Bagus. Masuk ke situ. Saya tidak mau Ustadz. Saya mau masuk ke Al-Wasliyah. Bagus. Itu golongannya. Saya mau masuk ke Perti. Bagus. Saya masuk ke Ittihad. Al-Ittihadiyah. Bagus. Saya Pak Ustadz non-blok. Tidak ada saya ikut apa-apa. Tak apa-apa. Saya mau ikut jemaah tablik. Ikuti yang bagusnya. Tidak ada masalah di situ. Ya. Semua aliran dalam Islam ini ada bagusnya, ada buruknya. Karena yang membuatnya itu adalah umat Islam. Manusia, bukan malaikat. Kalau itu jamaah malaikat, misalnya itu betul semua itu. Jadi begitunya memahaminya. Supaya apa? Boleh bergolong-golongan. Silakan aja. Oh saya Pak Ustadz mau memilih lagi, tapi tak setuju dengan dia gitu. Saya mau fokus di politik saja, supaya bagus. Ada pula ibu-ibu,
saya mau cukup jadi istri yang soleha. Ya, nggak apa-apa. Boleh bergolong-golongan. Yang tak boleh itu apa tadi? Tafrik. Berpecah belah dia. Asal tak macam dia salah semua udah. Nah, itu tak betul. Itu yang buat hati keras sehingga payah kita beragama ini. Wala tafarruqu. Jangan kamu terpecah belah. Lalu dia katakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Salah satu caranya Pak, supaya kita ini mudah ingat dengan cerita. Kenapa setiap ustadz ceramah, ustadz menceritakan pengalaman? Karena begini, manusia ini payah ingat konsep. Kalau dibuat jadi cerita, kita lebih ingat. Nah, itu makanya ayat ini bilang, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da. Hei manusia, ingat-ingat dulu. Dulu kata dia, kamu itu a'daan suka bermusuh-musuhan. Maksudnya cerita dia sama kita. Sebelum datangnya Al-Quran, dulu ada orang itu suka bermusuh-musuhan. Namanya, kata Imam Al-Qurtubi, juga mufassir yang lain, adalah suku Aus dan Khazraj. Orang ini orang Arab. Berkelahi aja. Berapa lama? 120 tahun. Kata Pak Quraisy itu puluhan tahun. Tapi saya lihat di tafsir itu bukan puluhan tahun. 100 tahun. Lebih lagi. 20 tahun lagi. 120 tahun. Nah, di situ disebutkan orang ini suka ribut hanya persoalan-persoalan yang kecil. Ribut aja. Rantang berperang ini segala macam. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sekalian. Ada orang mengatakan begini. Sebenarnya Islam itu timbul di Arab. Dan dia suka berperang. Ada yang bilang begitu. Banyak itu. Karena memang akar sejarah dari agama kita ini. Suku-sukunya itu dulu ada yang suka berperang. Salah satunya ini. Suku Aus dan Khazraj. Suka berperang. Tapi saya kira itu normal-normal saja. Karena kalau dia seorang da'i, seorang yang kuat mengamalkan agama ini, itu tantangannya pasti banyak. Memang ada peperangan itu. Jadi kalau orang mengatakan sumbernya adalah peperangan agama Islam, karena suku-sukunya begitu, di situ kelirunya. Baca semua sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad, seluruh peperangan yang terjadi di agama ini, pasti bukan Islam duluan. Tadilah Pak. Tidak ada satupun referensi di dunia yang mengatakan bahwa perang ini terjadi karena umat Islam cari gara-gara. Tidak ada itu. Mau yang orang barat penulisnya, mau orang timur, utara, selatan, siapapun penulisnya, pasti semuanya sepakat. Peperangan itu terjadi karena kita hanya merespon, bukan proaktif untuk melakukan peperangan. Jadi tak ada itu disebut umat Islam membuat invasi. Umat Islam tidak ada itu. Biarpun memang akarnya itu dulu orang Arab itu suka perangnya. Jadi sebelum datang Islam. Setelah datang Islam itulah maksud dia. Wa kuntum a'da. Dulu kamu itu suka bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan datangnya Islam ini, jadilah kamu bersaudara. Jadilah kamu bersaudara. Baru dia katakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dulu kamu umat Islam, sebelum datangnya agama ini, sudah ada di tepi jurang neraka itu. Karena kalau setiap hari berkelahi kerjamu, kamu masuk neraka nanti. Baru dia fa'anqadhakum minha, dia selamatkan kamu dari sana. Salah satu cara menyelamatkannya adalah dengan datangnya ajaran Al-Qur'an. Gelap dunia ini dulu Pak, kalau tak ada Al-Qur'an. Dengan ajaran agama ini, dulu kita gelap Pak, tidak mengerti kita. Di negeri kita ini, mohon maaf itu, kita meyakini orang-orang tua kita itu dulu bahwa di dalam benda itu ada kekuatan. Salah. Ada pula diyakininya roh-roh itu punya kekuatan. Salah lagi. Islam ini membuat simpel manusia ini sebenarnya. Mudah jadi urusan itu. Jadi mudah. Tak ada rumit-rumit. Tak jadi sulit. Kalau misalnya kita yakini Pak, di sini ada kekuatan, kan repot hidup ini. Jangan banyak kepercayaan. Selesai dah. Cukup 6. Habis. Percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada kitab. Percaya kepada Rasul. Percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada qadar. Habis. Yang lain itu tak usah. Nanti kalau banyak kali kepercayaan, makin rumit kehidupan kita.
Ada pula ditengoknya nanti di rumah tuh, oh ini peninggalan zaman dulu, ini harus dirawat-rawat ini segala macam. Kalau dirawat kita kualat, tak betul. Ada kualat-kualat. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon maaf lah ini Pak, kalau Bapak punya jimat-jimat di rumah, buanglah dari sekarang. Kalau misalnya di tangannya itu anak-anak kecil itu masih ada lagi gelang-gelang yang dikasih di situ, salin batuk ini segala macam, buanglah itu. Saya tak mau buangnya Pak Ustadz, pakai aja. Niatkan itu menghilangkan daki, udah selesai itu urusannya. Ada anak kecil itu dipasang-pasangkannya kalung-kalung, pasangkan aja. Apa niatnya? Biar dakinya tak ada. Bukan Ustadz supaya terhindar jin, syirik. Yang lagi pasang. Ibu-ibu yang hamil, jangan taruh-taruh gunting lagi di perut. Tercucuk nanti baru tahu. Hilangkan gunting-gunting. Ada lagi sebelum tidur, di mana lagi taruhnya? Di bawah bantal, loh lebih parah lagi. Jangan, nggak ada itu semua. Simple aja. Fa'angqazakum minha. Dia selamatkan kamu. Bapak Ibu yang saya hormati, fa'angqazakum minha. Baru dia katakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu wahai manusia, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Nah, begini Pak ya. Kalau mau mendapat petunjuk dalam hidup ini, bacalah Al-Quran, pahami, pelajari Al-Quran. Jangan yang lain-lain. Jangan yang lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama tadi, waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kamu semua kepada ajaran agama. Kuatkan talinya, kuatkan pegangan. Tapi yang mau saya sampaikan begitu. Dalam soal-soal yang berbeda, tidak usah kencang-kencang kali megang. Jangan begitu. Kunut. Kalau tak berkunut masuk neraka. Tidak usah. Tidak usah kencang-kencang. Longgarkan sedikit. Begitu-gitu. Salat tahiyat. Kalau tak goyang masuk neraka jahanam. Tidak usah. Satu goyang, satu diam. Satu tak menunjuk. Tiga-tiganya masuk surga. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang diam aja. Ada tak ditunjuknya. Tiga-tiganya aman. Tidak usah ketegang-tegang kali dalam masalah. Jangan goyang kali macam apa itu. Tang becak dalam urusan yang begitu. Satu lagi itu berjenggot, itu tidak, alah biasa aja itu. Mau berjenggot mau tidak, yang penting ada dagunya, itu yang penting. Ini tak ada dagunya baru kita ngeri kan. Itu apa pula itu, tak ada dagu. Ada problem. Yang kedua, ingat-ingat zaman dulu, ada orang yang suka berkelahi-berkelahi, tapi dengan turunnya Al-Quran, mereka jadi bersatu. Kita contoh lah itu. Jangan dengan Al-Quran ini, dia cerita sawit aman, pas cerita tajwid berantem. Cerita menderes job aman-aman aja. Pas cerita agama rusuh. Ajaib manusia Islam di sekarang. Jadi kumpul orang tuh di kedai, pas cerita narkoba, cerita ganja, sabu-sabu, kompak. Pas dibahas kapan kita sholat, ribut. Itu aliran kami tuh. Aku bukan apa pula ini. Aneh sekarang umat Islam. Nah, Bapak Ibu, kita contoh. Dulu orang tuh berantem, datang Quran jadi bersatu. Dulu kita bersatu, datang Al-Quran jadi berantem. Terbalik manusia ini sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini berubah cara berpikir kita. Dan yang terakhir, dia katakan, begitulah Tuhan menjelaskan ajaran supaya kamu mendapat petunjuk. Artinya apa? Simpel aja dalam hidup, dalam soal kepercayaan. Jangan banyak keyakinan, makin payah. Cukup rukun iman yang 6. Soal rincian-rinciannya, itu boleh beda pendapat. Saya Pak Ustadz, menurut saya, pertimbangan amal ibadah itu macam timbangan 2 kilo. Silakan. Saya enggak Ustaz, menurut saya timbangan amal ibadah di akhirat tuh ya pakai anak timbangan, satu di kiri, satu di kanan. Silakan. Datang yang lebih modern lagi, generasi Z, milenial. Tidak, itu adalah pakai digital, macam begitu yang timbangan. Silakan. Yang mana pun dia kini Islam semuanya itu. Jangan gara-gara timbangan berantem pula lagi dia. Itu persoalan-persoalan yang enggak penting. Yang penting nanti ada timbangan di sana. Masalah bentuknya mau digital pakai anak timbangan 2 kilo, yang dulu warnanya kuning-kuning itu sekarang berubah jadi putih-putih. Silakan aja. Itu detail-detail dari ajaran agama yang tak perlu diperdebatkan. Supaya apa? Yang penting apa yang kau siapkan. Supaya ketika ditimbang amal baik lebih berat daripada yang tak bagus. Nah, begitu Pak memahami agama. Supaya kita apa? Wala tafarruq. Jangan berpecah belah. Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita ini semua mendapat petunjuk dari Al-Quran. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.